Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, and nyalain tombol loncengnya guys. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi pada studi agama, negara, dan demokrasi. Ini merupakan materi dari kelompok 3 yang beranggotakan Andi Rusmadina, saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas materi terkait konsep negara dalam dimensi yuridis. Menurut Rosmawati dan Hasan Al-Mulkam dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, secara yuridis, kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum yang terjalin secara legal atau resmi antara penduduk satu negara atau warga negara dengan negaranya. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, unsur-unsur negara. Yang kedua, tipe kedaulatan di suatu negara. Dan yang ketiga adalah alat perlengkapan negara. Nah, tentu teman-teman sudah penasaran dengan materi ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Unsur-unsur negara. Secara umum diketahui bahwa unsur-unsur negara terdiri dari 4 hal. Yang pertama, rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Unsur negara pertama yang harus dipenuhi adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini, suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Bukan hanya itu, negara juga harus memiliki batasan yang jelas dengan wilayah negara lainnya. Biasanya, batas wilayah antar negara ini ditandai dengan berbagai macam benda, mulai dari batok kayu atau batu, garis cat, kawat berduri, hingga tembok raksasa. Pemerintah yang berdaulat dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut res politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengakuan negara lain. Keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif, artinya suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Lanjut materi kedua, yaitu tipe-tipe kedaulatan suatu negara. Yang pertama yaitu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan merupakan jenis kedaulatan yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau juga pihak penguasa. Lantaran hal tersebut, raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau juga titisan dewa. Semua kebijakan yang dibuat penguasa itu dianggap bersumber dari Tuhan. Kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan raja. Kedaulatan raja merupakan suatu kedaulatan negara yang berada di tangan raja, supaya negara tersebut dapat kukuh serta kuat. Seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat serta tidak terbatas. Rakyat juga harus rela menyerahkan hak serta kekuasaannya kepada sang raja. Yang ketiga yaitu kedaulatan negara. Dalam teori kedaulatan negara, State Sovereignty menganggap negara sebagai suatu badan hukum, rights person, yang memiliki berbagai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Yang keempat adalah kedaulatan hukum. Menurut teori ini, aturan hukum adalah otoritas tertinggi. Kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, sementara hukum berasal dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Menurut teori ini, negara diharapkan menjadi negara hukum, yang berarti semua tindakan pejabat negara dan orang-orang harus menurut hukum yang berlaku. Dan yang kelima adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan melalui perjanjian yang dikenal dengan istilah kontrak sosial. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu alat perlengkapan negara.
Nah, adapun alat perlengkapan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 44 ialah yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua, Menteri, dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat, keempat, Mahkamah Agung, dan yang kelima adalah Dewan Pengawas Keuangan. Nah, itulah tadi teman-teman 3 poin yang sudah saya bahas terkait dengan konsep negara dalam dimensi yuridis. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.